Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Sejak semalam, Aji memutuskan untuk meninggalkan kota ini. Kota yang penuh kenangan bersama Mita walaupun hanya 4 hari, namun sangat melekat di hati dan pikirannya. Sengaja Aji tidak masuk kantor pagi ini karena sejak tadi ia telah mempersiapkan semuanya. Sebelumnya, ia telah memesan tiket ke Makassar berdua dengan Dea, dan ia telah mengepak semua pakaiannya dan juga pakaian Dea yang memang hanya 2 koper. Karena beberapa peralatan yang dibelinya di Manado sengaja ia tinggal di kosan, mungkin hadiah untuk pemilik kosnya. Tak lupa, Aji berpamitan kepada pemilik kosan dan menceritakan kabar bahwa kekasihnya baru saja mengalami kecelakaan. Tentu saja ibu pemilik kos terkejut dan ikut merasa sedih dengan musibah yang menimpa mereka. Lalu Aji menceritakan bahwa hari ini memutuskan untuk meninggalkan kota Manado dan kembali ke Makassar. Karena mengingat 2 minggu lagi ia pun akan pindah ke perusahaan baru. Sama sekali Aji tak menunjukkan ke siapapun kalau ia rapuh dan berusaha menunjukkan bahwa ia kuat dengan musibah ini. Setelah berbasa-basi, akhirnya Aji dan Dea keluar dari rumah pemilik kos. Dengan penuh kasih sayang, dipeluknya tubuh Dea lalu ia gendong untuk masuk ke dalam mobil. "Bu, Aji pamit ya," kata Aji setelah membuka kaca mobilnya saat berada di dalam mobil. Dan ibu itu masih berdiri tak jauh dari mobilnya. Aji kembali berpamitan ke pemilik kos. "Iya dek, kalau ke Manado lagi jangan lupa mampir ke sini ya." Walaupun hanya sekedar basa-basi, namun Aji tetap tersenyum, lalu mengangguk menjawabnya. Menurutnya ini bukan akhir dari segalanya karena ia tetap harus bangkit karena saat ini bukan hanya dirinya saja yang harus ia biayai. Ada Dea dan itulah tanggung jawabnya mulai saat ini. Masih ada keluarganya di Makassar yang akan membantunya menjaga dan merawat Dea saat berada di Makassar. Apalagi Aji tahu kalau kedua adiknya pasti akan membantunya merawat anak itu. Sengaja Aji tidak menghubungi keluarganya sekarang, karena ia membawa Dea dan menunjukkan ke keluarganya saat berada di Makassar dan akan menceritakan semua kejadian antara dia dan mamahnya Dea. Aji melanjutkan perjalanan menuju kantornya. Saat tiba di kantor, terlihat ruangan saat ini sudah ramai, berkumpul semua timnya. Aji masih memegang lengan Dea, lalu saat ia masuk ke ruangan semua wajah timnya terlihat sedang bersedih. Menurut Aji mungkin kabar tentang Mita sudah diketahui oleh pihak manajemen. Dan memang Aji sengaja tidak menginformasikan ke pihak manajemen bahwa hari ini ia akan ke Makassar. Karena buat apa lagi, toh juga dia sudah resign di perusahaan ini dan juga kebetulan pekerjaan Aji sudah tidak ada yang urgent. Jenny yang pertama kali menyadari Aji dan Dea yang sedang berdiri di pintu memandangnya dengan wajah terkejut saat melihat Dea di samping Aji. "Pak Aji," gumam Jenny, lalu semua timnya menoleh ke arah Aji. Tak ada keceriaan di dalam ruangan itu, membuat Aji menarik nafas panjang, dan mungkin mereka semua akan kembali bersedih jikalau mendengar apa yang akan ia katakan. Karena Aji sampai saat ini belum mengirim informasikan ke timnya bahwa ia telah resign dan akan pindah ke perusahaan lain. Saat semua pandangan ke arahnya, Aji mencoba tersenyum. Aji berdehem sesaat lalu menoleh ke Dea yang lengannya masih ia genggam. Saat Aji kembali memandang wajah semua tim, terlihat wajah penuh tanda tanya saat melihat Dea bersamanya. Aji tersenyum lalu menjawabnya, "Dia anakku." Jenny membelalakan matanya terkejut mendengar pengakuan Aji barusan dan juga semua timnya tiba-tiba terkejut. Aji kembali berdehem lalu mencoba mengalihkan pembicaraan agar tidak banyak pertanyaan lagi dari timnya. "Oh iya, sudah dengar kabar admin Pak Ferry?" Sengaja Aji tak menyebut nama Mita karena ada Dea di sampingnya. Dan mungkin ini adalah pukulan buat kita semua.
Iya Pak, sudah. Dan Aji menyela dan tidak membiarkan Michael melanjutkan ucapannya. Dan kita cukup berduka dan jangan terlalu larut karena kalian harus tetap semangat dalam bekerja. Lanjut Aji karena melihat semua timnya sepertinya tak mempunyai semangat hari ini. Sesaat Aji menghela nafas panjang dan Jenny terlihat menatapnya tajam dengan jantung yang berdebar-debar. Dan di benak wanita itu sepertinya akan ada lagi kabar yang mengejutkan buat mereka. Walaupun baru beberapa bulan mengenal Aji namun hari ini sangat berbeda. Dan sebelumnya aku minta maaf ke kalian jikalau kabar kali ini tidak membuat kalian senang. Tapi aku berharap semangat kalian jangan pernah berubah. Aji melanjutkan ucapannya lalu menahan kembali nafasnya sesaat. Hari ini aku akan kembali ke Makassar. Jenny terlihat cemas setelah mendengar perkataan Aji dan Vita maupun Michael masih ikut memandangnya. Bapak nyambung cuti lagi, tanya Vita mengangkat suara. Aji hanya menggeleng kepala lalu kembali mencoba tersenyum. Namun senyuman itu sangat berbeda menurut Jenny. Sekali lagi aku minta maaf, mungkin memang kabar ini sudah sejak lama aku ingin katakan ke kalian, jawab Aji. Aku sudah resign dari Indofood. Betul juga apa yang Jenny pikirkan saat ini. Semua timnya tak terkecuali Jenny sangat terkejut dengan informasi kali ini. Pak, Jenny hanya bergumam menahan rasa sesak di dadanya. Hari ini Aji akan kembali Makassar dan kembali lagi aku ingatkan semangat kalian jangan pernah berubah, kata Aji. Pindah kemana Pak? Tanya Vita. Ikutan Pak Putu Fit ke Unilever. Aji menjawabnya membuat semua timnya hanya bisa menarik nafas panjang. Akhirnya Aji memberikan beberapa nasihat ke timnya agar semua jangan terlalu larut dalam keadaan saat ini. Karena namanya masih bekerja di perusahaan akan ada saatnya mereka bertemu dan akan ada saatnya mereka berpisah. Oh iya Kel, antarin ke bandara, kata Aji dan dengan rasa berat Michael mengangguk. Sekalian mobilnya aku titip sampai nunggu supervisor kalian yang baru. Tiba-tiba Vita yang pertama kali mengeluarkan air mata sambil memandang wajah Aji yang terlihat sangat dingin. Pak, maafkan Vita kalau Vita so banyak salah Papa Aji selama ini. Vita segera memeluk tubuh Aji lalu meminta maaf. Ya Fit, aku juga minta maaf kalau selama ini suka ngomel ke kalian. Vita menggelengkan kepalanya di dalam pelukan Aji. Lalu Michael mendekat dan beberapa MD-nya ikut mendekat ke Aji. Pak, Michael juga nih minta maaf kalau banyak salah selama ini. Aji melepaskan pelukan Vita lalu bersalaman dengan semua timnya, kecuali Jenny yang masih berdiri di mejanya sambil memandang Aji dengan tatapan sendu. Setelah bersalam-salaman, Aji melirik ke Jenny yang masih saja memandangnya, lalu ia mengidikan bahunya. Ya sudah, kalau nggak ada halangan minggu depan aku akan ke Manado lagi untuk handover dengan supervisor yang baru, kata Aji membuat raut wajah semua timnya menjadi berubah. Ya setidaknya Aji memberikan harapan bahwa mereka akan ketemu lagi, dan maaf belum bisa mengadakan acara perpisahan sama kalian. Tapi aku janji akan kembali dan kita sama-sama membuat acara tersebut. Lanjutnya sambil senyum. Aji masih mencoba melirik ke Jenny yang ternyata tinggal dia yang belum bersalaman dengannya. Vita yang menyadarinya segera menoleh ke Jenny. Hei Jen, kenapa tidak bersalaman dengan Pak Aji? Jenny mengangguk pelan lalu beranjak dari mejanya. Maaf, gumam Aji saat mereka saling berhadapan. Jenny melirik ke dia lalu berjongkok di hadapan anak itu. Dek, bilang ke ayah jangan pernah lupakan kami di Manado, kata Jenny sengaja ngomong ke Dea. Bilangin ke ayah tante Jenny akan selalu merindukannya, lanjutnya bergumam.
Jen, Aji bergumam seakan mengingatkannya. Lalu wanita itu mendongak dan memandang wajah Aji dengan sendu. Kemudian wanita itu mengecup kening Dea yang sejak tadi hanya diam, lalu berdiri kembali berhadapan dengan Aji. Jen, maaf ya, gumam Aji. Iya pak, Jenny juga minta maaf, balas Jenny masih berusaha menahan gejolak di dadanya. Tiba-tiba entah kenapa Aji memberanikan diri menyentuh wajah Jenny lalu mengusap lembut pipi bagian kirinya. Sontak saja semua timnya di dalam ruangan terkejut. Sudah pasti dengan perlakuan Aji ke Jenny barusan sudah mampu menjelaskan bahwa mereka mempunyai hubungan lebih dari sekedar bos dan bawahan. Aji berdehem dan tersadar lalu melepaskan tangannya. Setelah menerima itu membuat hati Jenny terasa sakit. Dengan sentuhan itu ia yakin bahwa pria itu merasakan apa yang ia rasakan. Ya sudah, aku pamit, Kel, yuk, kata Aji yang tak mau larut dan memandang lama-lama wajah Jenny. Pak, Jenny memegang lengan Aji dengan erat, lalu Aji tersenyum penuh arti membuat Jenny melepaskan tangannya. Kembali Aji berpamitan lalu memegang tangan Dea meninggalkan ruangan itu karena mengingat ia harus berpamitan dengan semua karyawan. Tanpa Aji sadari, ia pun telah meninggalkan luka yang dalam terhadap Jenny.